materi yang pertama yaitu tentang manajemen pemasaran. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu konsep penjualan dan pemasaran, yang kedua tujuan penjualan, yang ketiga tujuan pemasaran, yang keempat apa sih definisi pemasaran itu, yang kelima yaitu apa itu bauran pemasaran atau marketing mix. Konsep penjualan dan pemasaran, dua konsep yang dianggap sama padahal maknanya jauh berbeda. Yang kedua yaitu tujuan penjualan. Tujuan penjualan adalah menjual produk, orientasi jangka pendek dan berawal dari konsep saya jual apa yang saya bisa buat. Yang ketiga yaitu tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran adalah memasarkan produk, orientasi jangka panjang dan berawal dari konsep saya buat apa yang saya bisa jual. Yang keempat yaitu apa sih pemasaran itu, mengapa harus pemasaran, memacu kebutuhan sehingga menarik nasabah untuk membeli atau menggunakan produk bank secara berulang-ulang, memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah, memaksimumkan pilihan ragam produk sehingga nasabah memiliki berbagai ragam pilihan, memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Yang kelima yaitu marketing mix. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan salah satu bagian dari konsep pemasaran modern, tetapi harus diingat bahwa pemasaran bukanlah marketing mix. Bauran mix adalah kombinasi beberapa elemen bauran pemasaran untuk memperoleh pasar, pangsa pasar yang lebih besar, posisi bersaing yang kuat, dan citra positif pada pelanggan. Konsep marketing mix yang pertama kali dikenalkan oleh Jerome McCarthy mempunyai 4 variabel yang bisa dikenalkan dengan 4P, yaitu product, price, promotion, and place. Yang selanjutnya yaitu konsep pemasaran modern. Yang pertama ada marketing mix atau 4P. 4P itu ada 1 produk, 2 price, 3 place, 4 promotion. Selanjutnya yang kedua yaitu 4C. 4C itu ada 1 customer solution atau solusi pelanggan. Yang kedua yaitu customer cost atau biaya pelanggan. Yang ketiga yaitu convenience atau kenyamanan. Yang keempat yaitu communication atau komunikasi. Terus yang selanjutnya yaitu tingkat penawaran produk. Yang pertama ada manfaat inti atau benefit core benefit. Tingkatan pertama atau merupakan tingkatan paling dasar di mana manfaat ini yang sesungguhnya dicari konsumen atau pelanggan ketika mereka membeli. Yang selanjutnya yaitu produk dasar atau dasar produk. Tingkatan kedua di mana pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. Yang ketiga yaitu produk yang diharapkan. Tingkat ketiga di mana sebuah set atribut dan kondisi yang ada biasanya diharapkan pembeli. Yang keempat yaitu produk dengan nilai tambah. Tingkatan keempat di mana pemasar menyediakan sesuatunya melebihi harga konsumen. Yang kelima yaitu potensi produk. Tingkatan kelima di mana penyedia produk dan jasa mencari sesuatu yang bisa melampaui semua harapan pelanggan untuk menyenangkan pelanggan dan membedakan penawaran mereka dari pesaing-pesaingnya. Yang selanjutnya yaitu promotion atau promosi. Promosi meliputi semua kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya kepada pasar sasaran atau target pasar. Komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebabkan informasi, mempengaruhi, membujuk, atau meningkatkan pasar sasaran atau perusahaan dan produknya yang ada di pasar. Materi yang selanjutnya atau materi yang kedua yaitu manajemen dana. Sumber dana bank syariah berasal dari modal, titipan wadiah, investasi mudharabah, dan investasi khusus atau mudharabah muqayyadah. Modal
ini berasal dari pemilik bank atau pemegang saham. Sedangkan titipan wadiah, dana yang dititipkan nasabah ke bank untuk disimpan dan dikelola sesuai prinsip syariah. Yang ketiga yaitu investasi mudharabah, nasabah yang menempatkan dana pada bank untuk dikelola. Dalam akad mudharabah, nasabah atau sohibul mal dan bank mudharib bekerja sama dalam suatu usaha dengan nasabah menyediakan dana dan bank mengelola dana. Yang keempat yaitu investasi khusus atau mudharabah muqayyadah, berasal dari pemilik dana sohibul mal yang memberikan kuasa kepada bank untuk dicarikan pelaku usaha yang akan memanfaatkan dananya. Dalam mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan syarat tertentu kepada pengelola dana mudharib dalam pengelolaan dana, seperti hanya untuk melakukan kegiatan di bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Bagaimana sistem dan mekanisme penggunaan aset di bank syariah? Yang pertama, adapun tujuan pengalokasian dana di bank syariah. Yang pertama yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah. Yang kedua yaitu mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas aman. Yang poin selanjutnya yaitu alokasi penggunaan aset. Alokasi penggunaan dana dibagi dalam yang pertama yaitu aktiva yang menghasilkan atau earning asset. Earning asset meliputi yang pertama pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, yang kedua pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan, yang ketiga pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, yang keempat pembiayaan berdasarkan prinsip sewa atau ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Poin yang selanjutnya yaitu aktiva yang tidak menghasilkan atau non-earning asset, yaitu ada aktiva tunai, pinjaman, dan penanaman dalam aktiva tetap. Poin yang selanjutnya yaitu sumber dan alokasi pendapatan di bank syariah. Yang terakhir yaitu pendekatan dan penggunaan dana di bank syariah. Yang selanjutnya yaitu penggunaan dana pool of fund approach. Cara kerja pendekatan ini, pendekatan pusat pengumpulan dana. Yang pertama yaitu pengumpulan dana. Bank syariah mengumpulkan dana dari berbagai sumber yang sesuai dengan prinsip syariah seperti deposito mudharabah, tabungan mudharabah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penempatan dana. Seluruh dana yang terkumpul kemudian ditempatkan pada berbagai jenis aset yang juga sesuai dengan prinsip syariah seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah atau investasi saham syariah. Yang selanjutnya yaitu pembagian keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari penempatan dana kemudian dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Yang selanjutnya yaitu penggunaan dana asset allocation approach atau pendekatan alokasi aktiva. Prinsip dasar alokasi aktiva ini membagi dana ke berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko, menyesuaikan jenis aset dengan jangka waktu dana. Misalnya, dana deposito jangka panjang akan dialokasikan ke aset jangka panjang juga. Yang selanjutnya yaitu memperhatikan profil risiko nasabah. Nasabah yang konservatif akan lebih banyak dialokasikan ke aset yang lebih aman, sedangkan nasabah yang agresif bisa dialokasikan ke aset yang berpotensi memberikan return lebih tinggi namun dengan risiko yang lebih besar. Proses alokasinya, yang pertama menganalisis dana, menganalisis karakter dana yang masuk seperti jangka waktu,
jumlah dan tujuan nasabah. Yang kedua yaitu pembentukan portofolio, membentuk portofolio investasi yang sesuai dengan profil risiko nasabah. Yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi, secara berkala memantau kinerja portofolio dan melakukan evaluasi untuk menyesuaikan alokasi aset jika diperlukan. Materi yang selanjutnya ada manajemen permodalan. Nah, modal bank sendiri yaitu dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Modal sendiri merupakan aspek penting dalam pendirian bank syariah. Modal sesuatu yang memiliki kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada fungsi modal bank. Yang pertama, untuk melindungi deposan dengan menangkal semua kerugian usaha perbankan sebagai salah satu atau kombinasi risiko usaha perbankan. Yang kedua ada untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang berkenan dengan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang tak jatuh tempo dan memberikan keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian. Yang ketiga, untuk membiayai kebutuhan aktiva tetap seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Yang keempat, untuk memenuhi regulasi permodalan yang sehat menurut otoritas moneter. Yang selanjutnya ada modal inti atau modal utama. Yang pertama, terdiri dari modal di setor, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, dan laba tahun berjalan. Yang terakhir ada kesimpulan. Manajemen permodalan adalah aspek penting dalam pengelolaan perusahaan. Dengan memahami konsekuensi dasar dan tantangan yang dihadapi, perusahaan dapat mengambil keputusan finansial yang lebih baik dan mencapai tujuan jangka panjang. Ini saya akan menjelaskan materi manajemen pembiayaan. Yang pertama, pengertian. Manajemen pembiayaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap sumber daya keuangan suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisien dan efektif. Dalam konteks bisnis, manajemen pembiayaan berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh, mengelola, dan menggunakan dana yang diperlukan untuk kegiatan operasional, investasi, dan pengembangan. Yang kedua ada peranan pembiayaan. Yang pertama, fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Yang kedua, besar kecilnya pendapatan dari pembiayaan akan menentukan besar kecilnya bagi hasil untuk nasabah dana. Yang ketiga, tingkat kesehatan pembiayaan ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Yang keempat, FDR atau Financial to Deposit Ratio bank syariah. Bank konvensional. Selanjutnya ada jenis-jenis pembiayaan syariah. Yang pertama, pembiayaan modal kerja syariah. Yang kedua, pembiayaan investasi syariah. Yang ketiga, pembiayaan konsumtif syariah. Yang keempat, pembiayaan sindikasi. Yang kelima, pembiayaan berdasarkan takeover. Adapun sumber-sumber pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan internal, yaitu laba ditahan, penyusutan, dan kedua ada pembiayaan eksternal, yaitu pinjaman bank, obligasi, dan modal ventura, dan saham baru atau ekuitas. Selanjutnya ada metode pembiayaan. Yang pertama, equity financing atau pembiayaan ekuitas. Pembiayaan yang berasal dari saham atau kontribusi pemilik keuntungan. Keuntungannya tidak ada kewajiban pembayaran bunga, kerugiannya mengurangi kontrol dan kepemilikan. Yang kedua, debt financing atau pembiayaan utang, yaitu pembiayaan melalui pinjaman atau obligasi. Keuntungannya tidak mengurangi kontrol, kerugiannya beban bunga dan risiko likuiditas. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pembiayaan syariah menawarkan alternatif yang menarik bagi mereka yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan pemahaman yang baik tentang jenis-jenis dan prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Anda dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Manajemen likuiditas bank syariah, yang dimana pengertian likuiditas itu sendiri, likuiditas sangat penting bagi bank syariah, tetapi terkadang bertentangan dengan profitabilitas bank syariah.
perlu mengendalikan likuiditas setiap hari dengan menjaga alat-alat likuiditas seperti uang kas dan saldo giro pada Bank Indonesia. Likuiditas adalah pengendalian alat likuid yang mudah ditunaikan untuk memenuhi kewajiban bank. Likuiditas bank juga disebut sebagai alat liquid requirement atau PR. Kemudian atau giro wajib minimum atau GWM. Poin-poin dalam likuiditas, ada beberapa poin dalam likuiditas. Salah satunya kapan bank liquid. Pengertiannya, kapan bank liquid? Sebuah bank dianggap liquid jika dapat memelihara GWM sesuai ketentuan memelihara giro di bank koresponden dan memilih kas. Kemudian manajemen kas. Treasury bank perlu mempertimbangkan investasi pada kas untuk menjaga likuiditas. Tetapi tertanam dalam kas dapat menurunkan profitabilitas. Pendekatan cash flow dapat menggunakan metode penerimaan dan pembayaran. Kemudian estimasi kebutuhan likuiditas. Estimasi kebutuhan likuiditas sebagai pengertiannya adalah estimasi kebutuhan likuiditas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti pertumbuhan, pinjaman, pertumbuhan deposito, dan sumber daya lainnya. Kemudian prinsip-prinsip likuiditas mempunyai prinsip-prinsip tertentu, yaitu prinsip utama likuiditas adalah kemudahan mengubah aset menjadi uang tunai dengan sedikit atau berkurang nilainya. Skema penempatan dan pinjaman dan bank syariah di Bank Indonesia melibatkan nasabah, sohibul mal, mudorobah, mudorib, dan Bank Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada poin-poin selanjutnya, yaitu alokasi dana atau investasi nasabah di bank umum. Alokasi dana nasabah di bank umum meliputi primary treasury, kas saldo bank lain, secondary reserve atau SWBI, dan surat berharga jangka pendek. Kemudian ada instrumen likuiditas. Instrumen likuiditas itu sendiri, instrumen likuiditas bank syariah meliputi giro wajib minimum GWM, clearing, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, UAS, sertifikat wadiah Bank Indonesia, SWBI, dan fasilitas pinjaman jangka pendek syariah atau FPJPS. Kemudian yang terakhir itu ada giro wajib minimum atau GWP. GWP adalah simpanan minimum bank umum dalam bentuk giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan berdasarkan presentasi teruntuk dari DPK. GWM berfungsi sebagai instrumen moneter, prinsip kehati-hatian bank, dan untuk kelancaran sistem pembayaran. Yang selanjutnya yaitu sanksi dalam konteks likuiditas. Sanksi dalam konteks likuiditas merujuk pada konsekuensi yang dapat dihadapi oleh individu, perusahaan, atau lembaga keuangan ketika mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangannya akibat kekurangan likuiditas. Likuiditas sendiri mengacu pada kemampuan suatu entitas untuk dengan cepat mengubah aset menjadi uang tunai tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Jenis-jenis sanksi likuiditas. Sanksi yang diterapkan dalam kasus likuiditas dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan masalah, jenis entitas yang terlibat, serta regulasi yang berlaku. Beberapa sanksi umum yang meliputi yaitu yang pertama, sanksi keuangan berupa denda, biaya administrasi. Yang kedua yaitu sanksi hukum berupa gugatan hukum, penahanan aset, dan kebangkrutan. Yang ketiga yaitu sanksi reputasi, meliputi kerusakan reputasi atau daftar hitam. Yang selanjutnya yaitu memahami saldo negatif.
Ada beberapa poin yang memahami saldo negatif. Yang pertama yaitu penyebab saldo negatif, yang kedua dampak saldo negatif, yang ketiga cara mengatasi saldo negatif. Saldo negatif dalam likuiditas bank merupakan kondisi di mana jumlah dana yang tersedia di bank lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah dana yang harus dibayarkan. Sederhananya, bank kekurangan uang. Kondisi ini bisa terjadi karena berbagai alasan dan memiliki implikasi yang cukup serius bagi bank dan juga nasabah. Selanjutnya yaitu dampak saldo negatif. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan saldo negatif dalam likuiditas bank antara lain, yang pertama yaitu penarikan dana secara besar-besaran. Ketika banyak nasabah menarik dana mereka secara bersamaan, misalnya karena rumor atau ketidakpercayaan terhadap bank, maka cadangan kas bank akan menipis dengan cepat. Yang selanjutnya yaitu pinjaman macet. Jika banyak debitur yang gagal membayar pinjaman, maka pendapatan bank akan berkurang dan likuiditasnya tertekan. Selanjutnya yaitu investasi yang gagal. Investasi yang tidak menghasilkan keuntungan atau bahkan mengalami kerugian dan dapat menguras dana bank. Yang selanjutnya yaitu kegagalan dalam mengelola risiko. Jika bank tidak mampu mengelola risiko dengan baik, misalnya risiko kredit atau risiko pasar, maka dapat terjadi kerugian yang signifikan. Yang selanjutnya yaitu perubahan kebijakan moneter. Perubahan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral seperti kenaikan suku bunga dapat mempengaruhi likuiditas bank. Yang selanjutnya yaitu poin selanjutnya, cara mengatasi saldo negatif. Saldo negatif Poin yang selanjutnya yaitu cara mengatasi saldo negatif. Untuk mengatasi masalah saldo negatif, bank dapat melakukan beberapa langkah seperti menarik dana dari bank sentral. Bank sentral dapat meminjam dana dari bank sentral sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua yaitu menjual aset. Bank dapat menjual sebagian asetnya seperti surat berharga atau properti untuk mendapatkan dana tunai. Yang selanjutnya yaitu kenaikan suku bunga. Bank dapat menaikkan suku bunga deposito untuk menarik dana dari masyarakat. Yang terakhir yaitu mengurangi penyaluran kredit. Bank dapat mengurangi penyaluran kredit untuk menjaga stabilitas likuiditas. Yang selanjutnya yaitu clearing. Clearing adalah proses pertukaran warkat atau data keuntungan elektronik atau DKE antara peserta clearing yang diselesaikan pada waktu tertentu. Clearing merupakan fasilitas perbankan yang digunakan untuk memindahkan saldo dari satu pihak ke pihak lain. Di dalam bank syariah, clearing merujuk pada proses penyelesaian transaksi pembayaran antar bank yang melibatkan prinsip-prinsip syariah. Clearing adalah mekanisme yang mempermudah bank dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran dengan saling mencocokkan data transaksi sehingga transfer dana antar bank dapat dilakukan secara efisien. Apa sih scores clearing itu? Scores clearing di bank syariah adalah suatu situasi di mana bank syariah mengalami penundaan dalam menyelesaikan kewajiban clearingnya. Skors ini biasanya terjadi karena adanya kekurangan dana di rekening giro bank tersebut di Bank Indonesia pada saat proses penyelesaian. Dalam konteks bank syariah, skors clearing tetap harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Penyebab skors clearing di bank syariah yang pertama, ketidakcukupan dana yang tersedia di rekening giro bank syariah di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk menyelesaikan kewajiban bersih hasil clearing. Yang kedua, kesalahan administrasi. Adanya kesalahan teknis dalam pengiriman data transaksi. Yang ketiga yaitu keterlambatan transfer dana. Dana masuk dari pihak ketiga atau nasabah tidak sesuai waktu yang direncanakan. Yang keempat yaitu pengelolaan likuiditas yang kurang efektif. Bank kurang optimal mengelola dana likuidnya sehingga tidak siap memenuhi kewajibannya.
Nah, seperti yang kita ketahui, bank berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan berbagai layanan keuangan. Salah satunya adalah pengelolaan uang dalam bentuk simpanan, pinjaman, dan investasi. Ketika kita menabung di bank, bank akan menerima imbalan berupa bunga untuk bank konvensional dan bagi hasil untuk bank syariah. Nah, bagaimana dengan margin? Margin adalah hasil keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan intermediasi atau transaksi sesuai dengan sistem dan penerapannya. Jadi, margin ini sesuai dengan bank konvensional maupun bank syariah itu sendiri, tergantung pada sistem dan implementasi perhitungan yang dianut. Nah, lalu apa sih perbedaannya bunga dan bagi hasil? Nah, untuk bunga, yang pertama, besar rasio dibuat di awal pembukaan rekening dan selalu untung. Yang kedua, perhitungannya sesuai pada jumlah pokok dana yang disimpan nasabah di bank. Dan yang ketiga, masih ada pengaruh dari suku bunga BI, terutama pada produk pinjaman. Artinya, kalau suku bunga BI naik, biasanya bunga pinjaman juga ikut naik, begitu pula sebaliknya. Sedangkan pada bagi hasil, yang pertama itu ada besar rasio didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang kedua, besar rasio disepakati pada awal akad dibuat, yang berpedoman kemungkinan untung dan rugi. Yang ketiga, besar laba yang diperoleh bergantung pada keuntungan yang diperoleh pihak bank. Artinya, jika usaha yang dikelola bank untung besar, nasabah juga akan mendapatkan bagian keuntungan yang lebih besar sesuai kesepakatan awal. Namun, jika keuntungan bank kecil, bagian untuk nasabah juga ikut kecil. Nah, bagaimana sih dengan mekanismenya? Dalam bunga, terdapat beberapa jenis suku bunga, yaitu yang pertama ada suku bunga tetap, yang kedua ada suku bunga mengambang, dan yang ketiga ada suku bunga flat, yang keempat ada suku bunga efektif, dan yang terakhir ada suku bunga anuitas. Masing-masing jenisnya memiliki jenis perhitungan yang berbeda juga. Karena kita bank syariah, jadi kita akan lebih condong membahas tentang bank syariah dalam pembahasan kali ini. Lalu di bank syariah yang digunakan dalam bagi hasil ada 3, yaitu ada yang pertama ada profit sharing, pembagian laba bersih setelah biaya. Yang kedua ada gross profit sharing, pembagian laba kotor sebelum biaya lain. Dan yang ketiga ada revenue sharing, pembagian total pendapatan sebelum biaya. Nah, sudah jelas ya penempatan masing-masing dari bunga, bagi hasil, dan margin itu sendiri dan perannya untuk apa. Sekarang bagaimana cara perhitungannya? Untuk bunga, secara umum perhitungannya dalam bank konvensional adalah saldo pokok pinjaman atau SP dikali suku bunga tiap tahun atau I, dibagi jumlah bulan dalam 1 tahun, yaitu 12 bulan. Dan tidak ada pengaruh atau faktor lain pendapatan selain saldo nasabah dan rate bunga terhadap nominal bunga yang diterima nasabah. Sekarang di dalam bagi hasil perhitungannya meliputi 3 cara, yaitu yang pertama ada murabahah, yang kedua ada musyarakah, ketiga ada ijaroh. Murabahah dihitung dengan cara tersebut dan item yang dimiliki adalah gambaran umumnya pada bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Nah, rumusnya bisa dilihat di tabel ini dan nominalnya didapatkan dari kesepakatan bersama antara pihak nasabah dan pihak bank itu sendiri. Marginnya didapatkan dari plafon dikali rate, yaitu 100 juta dikali 20% dan seterusnya. Lalu yang kedua ada mudharabah dan musyarakah, di mana akad mudharabah untuk investasi yang merupakan kerjasama antara sohibul mal dengan mudharib, dan akad musyarakah adalah akad kerjasama bisnis. Untuk secara konsep, mudharabah dan musyarakah memiliki prinsip yang sama, yaitu amanah, kepercayaan. Oke, selanjutnya yang ketiga ada ijaroh atau yang dikenal dengan leasing dalam bank konvensional, di mana nasabah terikat pada harga sewa. Itemnya pun sama secara umum dalam bank syariah dan cara perhitungannya sesuai dengan yang ada di tabel. Lanjut, terdapat studi kasus untuk akad murabahah, yaitu nasabah berkeinginan untuk membeli rumah tipe 80
dengan harga 350 juta dengan jangka waktu 10 tahun. Nasabah sudah memiliki uang muka sebesar 70 juta. Bank Kita Syariah menawarkan kepada nasabah dengan IR 15% PA. Hitunglah berapa margin, harga beli, harga jual, total hutang, dan angsuran per bulannya. Nah, seperti yang kita lihat dalam tabel, diketahui bahwa dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli rumah adalah senilai 350 juta. Dana yang dimiliki oleh nasabah hanya senilai 70 juta. Berarti nasabah membutuhkan dana senilai 280 juta, didapatkan dari 350 juta dikurang 70 juta. Hasilnya 280 juta. Dana ini disebut plafon dalam item bank syariah. Lalu Bank Kita Syariah menawarkan IR 15% PA dengan jangka waktu 10 tahun atau sama dengan 180 bulan. Marginnya sesuai dengan rumus yang ada didapatkan dari nominal plafon dikali rate, yaitu 280 juta dikali 15%, jadi ketemu hasilnya 42 juta. Harga belinya seperti yang kita ketahui yaitu 350 juta. Lalu harga jual didapatkan dari harga beli ditambah dengan margin yaitu 350 juta ditambah 42 juta, hasilnya 392 juta. Utang merobahah didapatkan dari harga jual dikurang uang muka yaitu 390 juta dikurang 70 juta. Dan yang terakhir, angsuran per bulannya didapatkan dari utang merobahah dibagi tenor yaitu 322 juta dibagi 120 yang hasilnya bisa kita lihat yaitu 2.683.334. Nah, selesai sudah untuk pembahasan mengenai bunga bagi hasil dan margin. Ingin menjelaskan tentang materi manajemen risiko bank syariah, yang dimana pengertian dan pentingnya manajemen risiko, definisi manajemen risiko dalam bank syariah, pendekatan sistematis. Manajemen risiko dalam bank syariah melibatkan pendekatan sistematis yang mencakup identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko dengan mempertimbangkan prinsip syariah dan nilai-nilai etika dalam setiap aspek operasional perbankan. Kemudian pertimbangan manajemen risiko bagi keberlangsungan bank syariah, stabilitas keuangan. Manajemen risiko yang efektif membantu bank syariah menjaga stabilitas keuangan dengan mengidentifikasikan dan mengurangi potensi kerugian yang dapat mengganggu operasional kepercayaan nasabah. Kemudian kepatuhan syariah. Proses manajemen risiko memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menghindari pelanggaran yang dapat merugikan reputasi bank. Inovasi berkelanjutan. Dengan manajemen risiko yang baik, bank syariah dapat mengembangkan produk inovasi yang menarik bagi berbagai segmen masyarakat, memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Yang selanjutnya, tujuan manajemen risiko bank syariah. Yang pertama, kelangsungan operasional. Manajemen risiko bertujuan untuk memastikan bank syariah dapat berpotensi secara berkelanjutan meskipun menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian di pasar keuangan. Yang kedua, pelindungan terhadap nasabah. Meliputi manajemen risiko yang efektif, bank syariah dapat melindungi dana nasabah dari potensi kerugian sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan nasabah. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Manajemen risiko membantu bank syariah untuk mematuhi regulasi yang berlaku, menghindari sanksi dan menjaga reputasi institusi di mata pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip manajemen risiko syariah. Keadilan dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan dalam manajemen risiko syariah harus mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk nasabah, lembaga keuangan. Hal ini penting untuk menghindari praktik yang merugikan dan memastikan bahwa
semua transaksi dilakukan dengan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Kemudian penerapan diversifikasi strategis. Diversifikasi strategis merupakan strategi penting dalam manajemen risiko syariah untuk mengurangi potensi kerugian dengan mendistribusikan investasi ke berbagai aset bank syariah, dapat mengelola risiko secara lebih efektif sekaligus mematuhi prinsip syariah dan setiap produk yang ditawarkan. Kemudian jenis-jenis risiko dalam bank syariah, pengertian dan dampaknya. Dampak kerugian finansial, risiko kredit yang tinggi dapat menyebabkan kerugian finansial signifikan bagi bank syariah, mengakibatkan penurunan kualitas aset, kesulitan dalam memperoleh pembiayaan, dan berkurangnya laba bersih yang pada gilirannya dapat merusak reputasi dan stabilisasi operasi bank. Tantangan dan solusi, fluktuasi pemerintah nasabah. Fluktuasi permintaan nasabah, penarikan dana mendadak oleh nasabah dapat menyebabkan tekanan likuiditas yang signifikan, terutama dalam situasi krisis. Sehingga penting bagi bank untuk memantau dan merencanakan kebutuhan kas secara proaktif. Kemudian ketergantungan pada instrumen syariah. Bank syariah seringkali terikat pada instrumen investasi tertentu yang sesuai syariah, sehingga fluktuasi nilai pasar dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban likuiditas secara tepat waktu. Strategi manajemen likuiditasnya, implementasi strategi manajemen likuiditas yang efektif termasuk diversifikasi sumber pendanaan dan penyusunan proyeksi kas sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan nasabah dalam bank syariah. Identifikasi dan mitigasi. Pentingnya identifikasi risiko operasional yang komparatif memungkinkan bank untuk memahami proses ancaman dan mengembangkan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap operasional dan reputasi. Yang kedua, strategi mitigasi yang efektif. Implementasi prosedur operasional standar dan pelatihan karyawan secara berkala dapat meningkatkan kesadaran risiko dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam proses operasional. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Pemantauan rutin terhadap kinerja dan efektivitas strategi mitigasi sangat penting untuk memastikan bahwa bank dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi dan tetap menjaga stabilitas operasi. Resiko hukum dan resiko lainnya dalam bank syariah. Pentingnya kepatuhan hukum, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku sangat krusial bagi bank syariah untuk menghindari sanksi dan menjaga reputasi, serta memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan konflik hukum. Implementasi manajemen risiko di bank syariah. Proses identifikasi dan penilaian risiko. Pentingnya data yang akurat. Pengumpulan data yang akurat dan relevan sangat penting dalam proses identifikasi risiko, karena informasi yang tepat akan mempengaruhi kualitas analisis dan keputusan manajemen risiko. Peran tim multidisiplin. Keterlibatan tim multidisiplin dalam identifikasi dan penilaian risiko dapat memberikan perspektif yang lebih luas, sehingga meningkatkan efektivitas dalam mengidentifikasi proteksi risiko yang mungkin terlewat. Evaluasi berkala dan adaptasi. Proses identifikasi dan penilaian risiko harus dilakukan secara berkala untuk
menyesuaikan dengan pertumbuhan kondisi pasar dan regulasi, memastikan bahwa strategi mitigasi tetap relevan dan efektif. Kemudian, evaluasi dan pemantauan manajemen resiko secara berkala. Satu, pentingnya peninjauan berkala. Peninjauan berkala terhadap kerja menyepakati resiko membantu bank syariah untuk menyesuaikan strategi mitigasi dengan perubahan kondisi dan regulasi, memastikan aktivitas sistem yang ada. Strategi pengendalian dan mitigasi resiko, identifikasi resiko yang komprehensif. Proses identifikasi resiko harus mencakup semua aspek operasional bank syariah, termasuk resiko eksternal dan internal, untuk memastikan bahwa semua potensi ancaman terdeteksi dan dapat dikelola dengan baik. Kerangka kerja analisis risiko. Pengembangan kerangka kerja yang jelas untuk analisis risiko sangat penting dengan mempertimbangkan kriteria seperti dampak finansial dan fluktuasi guna memprioritaskan risiko yang perlu ditangani terlebih dahulu. Kemudian implementasi kebijakan mitigasi. Kebijakan mitigasi yang sistematis dan terstruktur harus diterapkan secara konsisten, melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memastikan efektivitas dalam pengendalian risiko dan perlindungan aset bank. Evaluasi dan pemantauan manajemen risiko secara berkala. Pentingnya peninjauan berkala. Peninjauan berkala terhadap kinerja manajemen risiko membantu bank syariah untuk menyesuaikan strategi mitigasi yang perubahan kondisi pasar dan regulasi, memastikan efektivitas sistem yang ada. Yang kedua, analisis data untuk keputusan. Pengukuran dan analisis risiko yang mendalam termasuk penggunaan alat seperti value at risk, FER, memberikan wawasan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan responsif terhadap risiko yang muncul. Yang ketiga, transparansi dalam pelaporan. Penyusunan laporan risiko yang transparansi dan komprehensif kepada pemangku kepentingan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan, serta mendukung tindakan-tindakan lanjut yang diperlukan untuk perbaikan manajemen risiko. Baik, seperti itulah materi tentang manajemen risiko bank syariah yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bye-bye.